Oke, kita langsung aja masuk untuk game yang berikutnya teman-teman. PSL lawan tim Revenge ya. Siapakah yang akan berhasil bisa memenangkan pertandingan untuk game yang kali ini? PSL dengan Jun yang kini berada di arah top lane ya. Kasih contoh ya, oke. Kayak Dennis dulu di MRP dulu ada saingannya Dennis. Copet ya, cuman Dennis bermainnya dengan baik ya kan di MRP. Jadinya Dennis masih berada di pilihan utama dan Copet di pilihan kedua gitu guys. Tapi jangan sampai cadangan antriannya keempat ya. Buset kalau cadangan antrian keempat kayaknya jadi camat aja guys kalian guys. Sebuah pukulan berhasil diarahkan. Adhan harus berhati-hati untuk bisa mengatur posisi. Apalagi dengan buff yang kini harus mencoba untuk diambil. Tapi ada cluster yang juga kini masih terus mencoba untuk memberikan pressure. Silahkankah jadi pilihan utama, di mana poin pertama kini akan terbuka untuk pasangan tim PSL di sana. Satu buff flicker ternyata berhasil dilayangkan, tapi dengan kenekatan Adhan membuka kejutan first bolt berhasil ia amankan dan menjadi poin pertama yang cukup baik tentunya untuk pasukan tim PSL di gamenya kali ini. Dan lihat pengambilan ke arah Kelomang, akankah berhasil terjadi? Tembakan dari seorang Gipski mencoba mengambil ke arah Kelomang yang ada di arah bottom lane. Gak tahu, masih mencoba menembak dengan posisi yang kini ada di arah belakang, mencoba mempertahankan turretkah yang ada di sana. Namun lihat juga setup kini mulai terbuka, di mana pengambilan ke arah buff juga terus mencoba untuk diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim PSL ya. Di mana Zean pun mencoba mendekat. Apakah ada sebuah pengejaran yang bakal terjadi? Jun harus mengatur posisi, di mana Shin Hye pun juga mungkin bisa memberikan keterlibatan dengan serangan yang dia punya. Meskipun memang sangat penting ya sebuah Vida Strike ya untuk bisa juga dilakukan. Meskipun memang kali belum juga bisa melakukan hal tersebut dengan level yang masih ternyata berada di arah 3 ya. Thank you Bars. Dan kita lihat serangan tambahan dengan Vida Strike yang kini malah berhasil terbuka, membuat Shira pun juga akan kini terjegal. Di saat pengambilan turret pun ternyata cukup ready, didapatkan langsung oleh pasangan tim PS dan pengejaran terjadi. Rasi terkena eliminasi. Lihat tambahan pick up pun juga kini akan terjadi karena serang gak tahu yang kini bakalkah menjadi pilihan utama. Shira masih ada di sana, masih akan terkena serangan, di mana Gatau pun juga harus mencoba untuk mengatur posisi, namun tersambar dengan blasting duet yang ternyata cukup ready, ternyata dibuka oleh serang Gipski. Dan lihat kali ini ada beberapa pengambilan terjadi, bahkan Purple pun juga berhasil dicuri. Ini menjadi momen telak yang harus membuat tim Revenge kehilangan sangat banyak pemain dan 6-0 ya. Lakukan camat mar katanya Bang Ryan. Nah, cari yang nggak bikin Bang Ryan camat gak sih? Setauku yang lagi butuh roam sih ya ini guys, Revenge guys. Cuma nggak tahu ya susunan pemain-pemain mereka apakah emang udah pakem atau enggak. Misalnya kalau emang mereka nggak punya roam ya mereka harus nyari roam gitu misalnya ya. Atau mereka sama-sama pemain yang ada aja gitu ya. Siapa lagi yang butuh roam? Itu tadi PSL kayaknya juga butuh roam gak sih? Bang Mario ikut boleh nanti kalau ada kosong ya. Gua nggak ikut Om Mario soalnya jadi camat. Ente yang jadi camat guys. Bukan jadi camat lah guys. Kalau jadi camat itu kalian nggak dipakai sama sekali bro. Satu buat ciro-ciro terbuka. Vida Strike pun juga digunakan. Bahkan ada bantuan Blessing Duet berhasil terjadi sehingga double kill pun juga kini malah menjadi milik buat pasukan dari teman-teman tim PSL. Dan apakah ada momentum yang juga berhasil terbuka, di mana triple kill pun mungkinkah berhasil bisa diamankan? Ada PSL, ada cluster. Oh iya ya, PSL clusternya ini jadi roam dia ya. Oh berarti tim lain, atau mungkin mau bikin tim gak sih? Bisa juga bikin tim teman-teman. Bikin tim juga oke ya. Dimana gankingan pun juga mulai akan terbuka ke area bawah. Gak tahu terlihat kini dalam masalah. Berhasil bertahan, dimana Carlo pun tumbang bersama serang Gak tahu. Gankingan begitu baik, dimana Rasi pun juga gagal untuk bisa menarik. Dan Vida Strike pun terbuka lagi. Rasi dalam bencana, mencoba untuk survive, tapi beberapa tembakan kini malah diarahkan ke arah Wave Minion, dimana pertarungan pun juga harus malah kembali terbuka di area tengah sana. Lihat Gipski berhasil melakukan satu momen last hit, memperkokoh kedudukan, di mana 4 poin kill sudah berhasil ia dapatkan. Dan kini juga ada sebuah kesempatan di mana Turtle pun juga kini kembali akan mencoba diperebutkan. Apakah pasukan dari teman-teman tim PSL yang berhasil untuk bisa kembali melakukan pengambilan di arah Turtle yang ada di arah top lane? Zean mencoba mengatur momentum.
di mana beberapa bayangan pun kini mulai dibuka, dan apakah pengambilan Orange Buff pun masih cukup mudah untuk bisa didapatkan. Di mana Blazing pun cukup ready lagi, menyambar ke serang gak tahu dengan darah yang begitu tipis menjadi pilihan, dan poin kill bertambah untuk pasukan dari tim PSL yang juga kini seperti akan mencoba menghancurkan turret yang ada di arah top lane, dan Objective Gaming berhasil kini terjadi. Buset guys, PSL bener-bener begitu bermain dengan sangat rapi ya, membuat tim Revenge pun sepertinya di game kali ini sangat-sangat ke pressure, dan harus cari cara untuk melakukan sebuah comeback tentunya di game yang kali ini. Apa bikin squad aja bisa, itu timnya Sis juga lagi butuh Roam tuh ya. Bebas guys, tentukan saja kalian mau kayak gimana guys, dan kalian juga bisa pilih ya. Kalau kalian bikin tim sih kalian juga bisa pilih, kalian mau kompe atau emang cuman buat party rank dan buat have fun, itu serah kalian guys. Itu yang harus kalian persiapin sih kalau kalian bikin tim duluan. Oh, tinggal satu bola di duet kembali terbuka, di mana Sin berhasil melakukan juga sebuah double kill. Lucky for triple kill akan terjadi, tapi dengan dua orang pemain yang tumbang, dua orang pemain tersisa dan cukup jauh untuk bisa mengunci karena sebuah triple kill, karena gak tahu juga mulai mencoba menghancurkan turret yang ada di arah top lane Objective Gaming, yang sepertinya masih belum bisa dimanfaatkan untuk pasukan dari tim Revenge. Tapi Wave Minion ternyata cukup kuat untuk bisa memaksimalkan turret pertama agar bisa dihancurkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Revenge. Namun lihat ada Thunderbolt menjadi item lain yang udah berhasil diamankan oleh seorang Sira. Skyway gacor ya, padahal gacor, cuman mereka juga punya nggak tahu Jack ya. Banyak pemain sih guys, Revenge guys. Itu tadi aku bilang ya, kalau terlalu banyak pemain bisa juga kalian malah nggak main guys. Satu lokasi dua terbuka, dimana Gipski mencoba untuk juga membuka Battle Remake-nya untuk bisa selamat pulang ke arah belakang. Carlo memberikan beberapa api kehidupan yang mungkin bisa membuat pasukan dari teman-teman tim PSL pun terbakar. Tapi Zeyan membuka juga pengambilan tambahan, dimana dirinya pun mencoba untuk melakukan beberapa split push yang seperti akan diarahkan ke arah top lane, dan ini bakal menjadi momen telak sih buat bisa mengambil turtle yang ada di arah bottom lane. Dan kayaknya pasukan tim PSL ya yang akan mencoba untuk mengambil langsung turtle yang ada di arah bawah dengan begitu cepat di sana ya. Wah, turtle lagi dan lagi bisa diamankan oleh pasukan dari tim PSL ya guys ya. Dan cuma dikasih satu pick off doang ini guys. Pasukan dari tim Revenge ada apa ini guys? Wah, ini mereka terlihat dalam masalah yang bisa bilang sangat besar sih, dengan belum ada poin kill sama sekali yang bisa untuk mereka dapatkan. Pengejaran terbuka, dimana Gato pun kini dalam bahaya, berhasil survive pulang ke arah belakang, namun malah menjadi pilihan di mana Athan membuka pengambilan. Curi-curi pun terbuka, dimana tembakan serang Gipski juga kini akan berhasil memberikan sebuah follow up, dimana Last Isan itu pun juga mencoba memberikan sebuah ledakan. Blessing dua tadi juga sempat terjadi, dimana sayangnya kali serang Rasi pun mencoba menarik, tapi dengan posisi yang kini terjebak membuat Rasi pun versus everybody, dan Sin mengambil poin kill lagi di gamenya kali ini. Wah, ini cukup banyak poin yang ternyata berhasil diciptakan teman-teman ya. 5-0 di game 7 teman-teman. Kalau kalian mau ikutan 5 orang bisa di game 7. Boleh. Yang mau 5-5 bantai-bantai gini PSL kata Kayuki. Iya Kayuki. Menurut Kayuki masih bisa comeback kayak ini tim Revenge guys. Kayaknya comebacknya agak sulit ini. Mereka harus bisa bawa gamenya ke arah late. Cuman Baxiannya juga pasti bakal on point ya. Bakal on point untuk snowball ya. Dimana rotasi pun juga kini sedang dilakukan. Zeyan mencoba untuk pulang, tapi apakah bisa dilakukan? Di saat recall kini sedang mencoba untuk dilakukan, ternyata berhasil untuk bisa kabur dengan begitu cepat. Namun tembakan pun juga masih mencoba dialirkan. Dimana Blasting 2 pun cukup ready. Tidak apakah ada pemain yang berhasil terculik. Gipski pun mencoba mundur, dimana ada sebuah pengambilan Orange Buff yang kini masih berhasil terbuka di tangan dari seorang nggak tahu, yang malah berhasil mencuri sebuah Orange Buff yang ada di arah top lane sana. Kemarin keren banget responnya pas sewa RT. Halo bang, kemarin keren banget. Kenapa itu isi hatimu sewa RT? Kalau sewa RT di bio guys, di Wawa guys. Itu ada linknya guys, Bang Dimas guys, tokonya guys. Sikat guys. Serangan kembali masih akan terbuka, di mana serang Sira pun hilang di sana. Ada tambahan pick off yang juga akan didapatkan. Sementara crossbow tank pun juga kini dilakukan. Gipski harus mencoba mundur, tapi malah membuat ada sebuah double kill yang kini malah berhasil terconnect.
di mana Lucky for triple kill pun juga kini akan berhasil terjadi. Dan sayangnya cluster pun hilang kali ini. Momen comeback akan terjadi dengan satu buah maniak yang juga mungkin bisa didapatkan oleh serang Gatau kali ini. Dan harus berhati-hati, Adhan ditumbangkan dan maniak ternyata didapatkan. Gatau versus 4 orang pemain dari pasukan tim PSL. Dan kini hanya juga menyisakan serang Sin yang harus sendirian. Sementara dari serang Sin pun juga kini akan mencoba merebut pengambil Carlot dengan satu buah Vida Strike-nya. Dan sayangnya gagal terjadi. Pengambilan cukup baik berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari tim Refresh, di mana serang Sin pun juga gagal untuk bisa diselamatkan setelah blessing duet dari serang Gipski berhasil membuka sebuah double kill. Backup tambahan dengan triple kill yang juga kini akan berhasil untuk bisa dikunci, namun crossbow Cheng harus dihindari. Di mana gak tahu tadi harus mencoba mundur lagi, nggak punya damage yang semakin juga membahayakan ya, karena kalau caster yang keterkaitan serangan sih menurutku sih masih sangat kuat untuk bisa menahan damage-nya ya. Gak tahu dengan tadi momen satu maniaknya ya, sangat-sangat bisa berbahaya sebenarnya. Cuman ini juga dia ada kendala sih, karena dia udah ditumbangnya sebanyak 4 kali juga ya, sehingga harus mengatur posisi yang benar-benar baik kalau misalnya pengen ikut lagi terlibat dalam sebuah pertarungan ya. Dimana teman-teman dari timnya PSL juga harus mempersiapkan sebuah permainan yang harus lebih rapi. Dimana cluster data mulai masuk, ciur-ciur pun terbuka. Adhan pun mencoba untuk memberikan satu buah sambaran, menjadi ancaman di saat blasting 2. Ternyata dari serang Gipsy pun juga mencoba dilakukan. Sian terkena satu buah killing spree dan 2 pemain tersisa. Kini apakah masih berhasil bisa mundur? Carlo mencoba untuk mencari aman dan bertahan di area sebuah turret, namun melihat beberapa wave minion pun juga kini bakal masuk lagi ke arah turret yang ada di area bawah. Objektif gaming yang bakal mulai terjadi. Objektif yang kini bakal membuat pasukan dari tim Revenge pun juga akan langsung berhasil dikalahkan di gamenya kali ini. Penghancuran turret yang kedua pun juga terjadi. 3 pemain tersisa. Defense pun harus diperkuat, dimana pengambilan Carlot pun juga kini akan dibuka untuk bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim PSL yang ada di area belakang sana. Mencoba untuk juga bertahan lagi dengan permainan yang sangat-sangat matang. Sudah berhasil untuk mereka tunjukkan. Iya, tadi sempat ada 3K doang ketinggalannya, cuman sekarang ditambah lagi guys. Wah, ini memang memberikan permainan terbaiknya nih PSL untuk gamenya kali ini. Dan Revenge benar-benar bisa sangat-sangat terpukul jauh ya dari segi goldnya lagi. Dan ini buat mereka pun harus berhati-hati lagi untuk bisa mengambil ke arah pemain. Dimana kali ini Tsunami Slam juga tadi sempat terbuka, Purify menjadi masalah. Namun Gipsky pun harus terjegal, dimana serang Gatau pun malah berhasil tersambar juga dengan satu move Vida Strike. Poin kill kedua juga akan didapatkan. Carlo menjadi targeting, dimana triple kill pun juga kini ternyata berhasil untuk bisa terjadi. Lucky for Mania pun juga akan didapatkan. Seorang Sira hampir saja berhasil untuk bisa dikejar dengan posisi yang kini harus mencoba mundur, tapi base-nya pun juga mencoba dihancurkan. Satu buah speed push membuat bencana, namun Zean pun juga kini sepertinya gagal untuk berhasil bisa kabur dengan mudah. Ternyata dirinya pun harus berhadapan dengan bukan hanya satu pemain, tapi 3 orang pemain yang berhasil memberikan gankingan. Dan Sira masih berada di area belakang, menunggu pemain-pemain dari pasukan tim Revenge pun untuk kembali respawn. Sementara dengan pertemuan tersebut, ini bakal menjadi momentum juga buat PSL tentu untuk bisa mengambil Lord yang ada di arah top lane ya. Loh, kok malah turtle guys. Lihat pengambilan karena Lord kini seperti akan langsung terjadi. PSL berhasil untuk langsung membuka pengambilannya di game yang kali ini. 4 pemain tersisa, bukan 5 pemain ya. Ini ternyata udah cukup cepat untuk bisa respon, tapi ternyata dengan cukup nekatnya Sira ada di depan sana menjadi pilihan utama. Dimana Kasar pun juga akan berhasil mengejar ke arah seorang Rasi yang terlihat kini akan malah tersambar dengan satu buah Vida Strike tambahan yang berhasil tadi seorang Sin pun buka kembali. Yang muncul Lord. Notifikasinya turtle. Emang guys, emang operatornya siapa sih? Ente ya operatornya ya. Omelin guys, operatornya guys. Last Insanity juga akan terjadi di tangan dari serang Carlo yang masih akan mencoba memberikan sebuah bind time, tapi lompatan Ciro pun terbuka, dimana gankingan kini malah membuat pasukan dari tim Revenge pun dalam bahaya. Apalagi dengan base yang cukup mudah untuk langsung bisa dihancurkan dan langsung membuka kemenangan untuk pasukan dari tim PSL. Dan Revenge pun harus kini dikalahkan
ente dari teman-teman timnya Revenge ya, di saat PSL malah berhasil memenangkan gamenya yang ketiga nih guys ya. Ini game ketiga yang berhasil untuk mereka menangin guys. Gelo PSL guys. PSL nih bos, dikasih dong, makanya lama, respect katanya, Rora sahabatan. Ente guys katanya, ente well played dan juga ente. Nih ya, game kelima ya teman-teman ya. Menurut kalian gimana guys? Gue mati gara-gara jaringan ngedelay katanya. 4 silver dan 1 coklat terjadi karena serang sirap. Pembantaian dengan 3 kali ya. Lebih banyak dari teman-teman tim PSL guys. 33 berbanding 10 guys. Buset. Dengan full emas juga terjadi dengan MVP dari Cluster ya. Pemegang Ciro dan lompatan-lompatan yang sangat penting. Terus membuat pasukan dari tim PSL ya mendominasi di game kali dengan begitu baik, dan harus membuat pasukan tim Revenge pun kehilangan cukup banyak pemainnya di early, sehingga terus permainan berlanjut dengan dominasi mereka dan berhasil mereka manfaatin langsung dengan sebuah momen endgame yang membuat Revenge pun berhasil kini dikalahkan. Rom idaman tuh kata Kak Yuki. Waduh, udah dipuji-puji. Bang jelas sisa 1 betul. Revenge udah kayak Navi. BTW Navi kalian nggak tahu kah? Guys, Revenge sama dengan Navinya aja kemarin menang guys. Navinya aja kemarin menang guys. Lawan tim apa kemarin menang ya? Lawan tim apa guys kemarin guys? Navi menang guys. Menang kan ya mereka ya? Di week pertama kok nggak salah menang guys. MVP dari Cluster, ada Athan, Jun, Gipski dan juga Sin dapetin emas ya. Navi udah pecah telur. Iya, Navi aja udah pecah telur ini. Ayolah tim-tim Revenge ya. Semoga nanti bisa nunjukin permainan terbaiknya. Amin. Kita tunggu lagi follow up dari tim Revenge yang semoga nantinya bisa lebih baik lagi guys. Amin ya. Ini tadi ada maniak yang berhasil terjadi di tangan dari seorang. Ini gak sih momennya? Gak tahu ya tadi ya. Gak tahu tadi berhasil melakukan maniak. 05 lagi di match ke-7 ya. Match 0 lagi 5 di match yang ke-7. Menang mah nggak penting Mar, yang penting mania kata Ken. Mantap abangku. Aku ikutan. Iya Bang Jack di 6, 7 sama 9 ikutan. 5 oke, boleh. Ini double kill ya. Mau ditabrakin gak tuh katanya Bang Dimas. Nah, boleh tuh. Double kill tadi milik dari Sin, dimana permainan yang memang menurutku sih emang sangat-sangat rapi sih guys dan berdominasi ya. Kayaknya udah mabar party rank deh mereka deh. Jadi chemistry-nya udah sangat-sangat muncul guys. Bagus banget mereka. Tuh, liatin guys, dikepung guys satu orang, gimana guys? Ini tadi momen triple kill dan ini momen maniak yang akhirnya terjadi di tangan dari seorang Kens ya. Mantap gamenya kali ini teman-teman. Gagal maniak juga nih season nih. Sayang banget guys. Tapi ada pengalihan perhatian yang juga ternyata terjadi di area bottom lane dengan split push dari seorang Sun ya. Nah, kita lihat ada pengejaran yang juga terbuka. 3 pemain dalam bahaya ya. Vida Astrek juga dibuka juga di sana guys. Dan akhirnya base-nya berhasil bisa dihancurkan oleh pasukan dari tim PSL ya. Bang sebut Sin Ye mau ngerekam katanya. Haye kah? Sin Haye kah?
Senaya gacor guys tadi guys. Pakai parsialnya ya, mantap ya. Bang mau order VVIP. VIP adanya, kalau VVIP kagak ada guys. Aku 6 kan? Iya, Kak Yoki 6. Bang gua anomali, gue butuh squad katanya Bang. Bagus. Masuk saluran atau enggak? Coba cek-cek di kolom komentar, tadi ada yang lagi buka member kayaknya teman-teman.